Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, kembali lagi dengan saya Alia Azarina. Di sini saya akan mempresentasikan resume yang berjudul Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia pada berbagai bidang. Pada awal kedatangan bangsa Belanda atau VOC diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Hal ini memicu kekecewaan, kebencian, dan kesengsaraan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Bentuk kesewenang-wenangan bangsa Belanda terhadap masyarakat Indonesia antara lain monopoli dagang, yaitu penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia dan rakyat atau kerajaan-kerajaan di Indonesia wajib menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang murah. Hal ini merugikan bangsa Indonesia. Kerja paksa atau kerja rodi, yaitu melakukan pekerjaan tanpa mendapat penghasilan yang layak, tidak diberi makanan bergizi, dan bekerja di luar batas-batas kemanusiaan, disiksa, dan kerja tanpa batas waktu. Pada masa penjajahan, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat dalam berbagai bidang. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lewat Linto membagi daerah penjajahan Belanda tidak jauh ke tangan Paris. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem tanah paksa sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah. Padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagai besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang membangun jalan, kebun pertanian, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang mereka tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusa. Mendengar nasib Romusa yang sangat menyedihkan, banyak pemuda Indonesia meninggalkan kampungnya. Bagai besar dengan hanya diami oleh kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah wanita dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Banyak gadis-gadis desa diambil paksa tentara Jepang untuk menjadi Jugun Lanfu. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Jepang mengambil